Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait peluang nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Di sini ada seorang striker sedang menendang bola dan terjadi gol. Terus ada orangnya yang bilang, kalau aja kipernya Casillas, saya yakin peluang kebobolannya 0%. Gak cuman dia, ada juga temennya bilang bahwa kalau aja kipernya Casillas, saya yakin peluang kebobolannya 50%. Kok ada dua pendapat ya? Iya, ini tuh disebut sebagai peluang subjektif, yang artinya nilai peluangnya itu tuh berbeda-beda bergantung tiap individunya. Di video kali ini, kita akan bahas yang namanya peluang secara kuantitatif. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu aja kali ya. Apa sih itu peluang? Jadi gini, peluang merupakan nilai dari kemungkinan suatu kondisi. Dalam video kali ini, kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama tuh ada yang namanya peluang empiris, dan yang kedua yaitu peluang teoritis. Kita mulai ngebahas dari yang namanya peluang empiris terlebih dahulu aja kali ya. Sebelum kita ngebahas yang namanya peluang empiris, kalian tahu nggak maksud dari kata empiris di sini? Kalau belum tahu nggak apa-apa, kita bahas bareng ya. Empiris merupakan suatu nilai yang diperoleh dari percobaan atau eksperimen ataupun pengalaman. Jadi kalau ditanya peluang empiris itu apa, kalian tahu? Iya, jawabannya adalah suatu nilai peluang yang diperoleh dari hasil percobaan atau eksperimen ataupun pengalaman. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa peluang empiris yaitu FA dibagi dengan NS, di mana PA di sini merupakan peluang munculnya kejadian A, sedangkan FA merupakan banyaknya kejadian A yang muncul, dan NS ini merupakan banyaknya percobaan. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal nih. Seorang anak melemparkan koin sebanyak 100 kali. Hasil yang diperoleh adalah 40 kali muncul gambar dan 60 kali muncul angka. Yang ditanya yaitu berdasarkan percobaan tersebut, berapakah peluang munculnya gambar dan berapakah peluang munculnya angka? Oke. Buat kalian yang belum tahu apa itu koin, koin itu kurang lebih gambarannya kayak gini ya. Di sini ada angka dan gambar. Diketahui bahwa banyaknya muncul gambar yaitu 40 kali. Banyaknya muncul angka yaitu 60 kali. Jadi total percobaannya itu sebanyak 100 percobaan. Nah, yang ditanya yaitu berapa sih peluang munculnya gambar dan peluang munculnya angka. Kita jawab dari peluang munculnya gambar dulu aja kali ya, yaitu PG sama dengan FG dibagi dengan NS. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 40 dibagi dengan 100. Berapa nilainya? Yaitu 0,4. Ini merupakan peluang munculnya gambar. Berikutnya yaitu peluang munculnya angka, yaitu PA sama dengan FA dibagi dengan NS, yaitu 60 dibagi dengan 100. Berapa nilainya? Yaitu 0,6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peluang munculnya gambar yaitu 0,4 dan peluang munculnya angka yaitu 0,6. Artinya di sini kemungkinan terbesar untuk munculnya angka itu tuh lebih besar dibandingkan dengan munculnya gambar gitu. Oke, sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep peluang empiris ini? Kalau udah, ada fakta menarik nih. Kalau kita ngomongin peluang, nilai peluang itu sebenarnya terkecil adalah 0 dan terbesarnya yaitu 1. Saat peluang nilainya 0, artinya kejadian tersebut mustahil terjadi. Contohnya aja, peluang munculnya hari Kamis di antara hari Selasa dan Rabu. Itu kan gak mungkin terjadi ya, berarti nilai peluangnya sama dengan 0. Sedangkan untuk peluang yang nilainya 1 itu tuh pasti banget. Contohnya aja adalah peluang munculnya matahari di saat hari cerah. Itu kan pasti ya, berarti peluangnya bernilai 1 gitu. Berikutnya yaitu kita ngebahas yang namanya peluang teoritis. Apa itu peluang teoritis? Peluang teoritis merupakan prediksi munculnya kejadian berdasarkan teoritis tentunya.
Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa PA sama dengan NA dibagi dengan NS. PA merupakan peluang munculnya kejadian A, NA adalah banyaknya kemungkinan kejadian A itu terjadi, dan NS yaitu banyaknya semua kemungkinan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu wadah berisikan 3 buah kelereng dengan warna hijau, biru, dan merah. Saat Andi akan mengambil kelereng merah dan biru secara bersamaan dengan mata tertutup, yang ditanya adalah berapakah peluangnya untuk memperoleh kelereng merah dan biru nih secara bersamaan. Diketahui ada kelereng hijau, biru, dan merah. Kita tuliskan ya semua kemungkinannya. Kemungkinan pertama yaitu diambilnya kelereng hijau dan biru. Kemungkinan kedua yaitu diambilnya kelereng hijau dan merah. Dan kemungkinan ketiga yaitu diambilnya kelereng biru dan merah. Di sini kita tahu nih bahwa kemungkinan kejadiannya yang diambil adalah kelereng merah dan biru, yaitu cuma ada satu doang, yang ini ya. Sedangkan total kemungkinannya ada berapa? Yaitu 3 kemungkinan. Berarti NS-nya sama dengan 3 nih. Dari sini kita tahu bahwa nilai peluangnya yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Sama dengan 1 dibagi dengan 3. Berapa nilainya? Yaitu 0,33. Jadi peluang Andi mengambil kelereng merah dan biru secara bersamaan yaitu 0,33 gitu. Tapi yang perlu diwaspadai terkait ngebahas yang namanya peluang, kalian harus paham betul maksud pertanyaannya. Contohnya itu kayak gini. Suatu wadah terdiri dari 3 buah kelereng, hijau, biru, dan hitam. Yang ditanya adalah probabilitas kelereng yang terambil pertama hijau dan kelereng kedua adalah biru, berapa nih? Di sini kita memperhatikan urutan pengambilannya ya. Oke, diketahui ada 3 kelereng, yaitu hitam, hijau, dan biru. Kita tuliskan semua kemungkinannya. Kemungkinan pertama yaitu terambil kelereng hitam terlebih dahulu, kemudian kelereng hijau. Kemungkinan kedua yaitu kelereng hijau dulu, dan berikutnya kelereng hitam. Begitu juga seterusnya nih. Diperoleh bahwa kemungkinan terambilnya kelereng hijau terlebih dahulu kemudian kelereng biru yaitu cuma satu aja, yang ini ya. Berarti NI sama dengan 1. Dan total kemungkinannya ada berapa? Yaitu 6. Berarti kan nilai peluangnya yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Kalau kita masukkan nilainya diperoleh yaitu 1 dibagi dengan 6. Berapa tuh nilainya? Nilainya adalah 0,167 nih. Jadi peluang terambil kelereng hijau lebih dahulu, kemudian kelereng biru adalah 0,167 gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait peluang. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!